Hai Bun, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi nih di channel Moms 3G, RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membuat budgetingku, anggaran keuangan dalam setiap minggunya. Dan di sini aku hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, hanya mengandalkan satu penghasilan yaitu Pak suami ya teman-teman. Pak suami bekerja sebagai tukang bangunan yang belum tentu setiap harinya ada. Makanya aku di sini untuk terus belajar mengelola keuangan yang baik dan positif. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini Pak suami masih bekerja ya teman-teman. Pernah sih mengalami tidak bekerja, makanya aku selalu menabung dan dari situ aku mengambil tabungan untuk menutupi kebutuhan yang pada saat Pak suami belum bekerja. Meskipun pendapatan kecil ya teman-teman, insya Allah masih terhindar dengan hutang atau riba. Dan di sini aku bersyukur mampu untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin yang kulakukan. Dan pendapatan Pak suami setiap minggu 900.000. Pendapatan bersih yang kuterima adalah 750.000. 150.000-nya itu adalah biaya transportasi Pak suami dan yang lain-lainnya ya. Oke teman-teman, di sini yang kulakukan metode keuangan yaitu metode 50%, 30%, dan 20%. Menggunakan metode ini menjadi salah satu cara ampuh untuk mengatur keuangan mingguanku agar tidak boros ya teman-teman. Sebenarnya yang terpenting di sini tetap bisa tenang ya teman-teman jika kita bisa mengatur keuangan dengan baik agar hasil jerih payah dan keringat kita tidak numpang lewat saja setiap minggunya. Memang harus pintar-pintar dalam menyisihkan gaji untuk ditabung ya teman-teman. Dalam hal ini kita memang harus mengenali prioritas pos pengeluaran dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelumnya ada teman yang komen untuk membuat budgeting keuangan. Yang kulakukan adalah metode 50-30-20. Di sini anggaran kebutuhan 50% dari 750.000 yaitu 375.000 dan rinciannya untuk kebutuhannya adalah seperti belanja mingguan lauk pauk harga nilainya 150.000, belanja sembako seperti beras, gula, minyak makan dan sabun lain-lainnya itu adalah 142.000. Dan listrik setiap minggunya 53.000. Ini udah termasuk bayar lampu dan air. Kemudian jajan anak 30.000 untuk dalam 2 orang. Jadi total seluruhnya adalah 375.000. Ini semua aku masukkan ke dalam pos yang udah kusediakan dalam mengalokasikan gaji untuk kebutuhan pokok. Nah teman-teman, dalam bulan ini kami mendapatkan beras gratis dari pemerintah, makanya aku manfaatkan untuk pengeluaran beras dalam kebutuhan pokok, aku sisihkan untuk masukkan ke dalam tabungan karena itu saat nanti dibutuhkan pada saat kita sudah tidak mendapatkan beras dari pemerintah lagi, makanya harus membelinya. Sebenarnya kebutuhan yang paling penting yang kami sisihkan lagi adalah untuk membayar sewa rumah. Kami membayar sewa rumah dalam per tahun, makanya disisihkan untuk dalam bulanan. Pada saat gajian di situ kami menyisihkan dalam pos pengeluaran yang sudah ku buat. Untuk biaya sewa rumah kontrakan aku alokasikan ke metode 30% anggaran investasi. 30% dari 750.000 adalah 225.000 ya. Rincian yang termasuk biaya sekolah 75.000 satu bulan. Masih satu orang anak dan alhamdulillah adik Jianya tidak lagi menggunakan pampers. Aku mandirikan untuk belajar sendiri ke kamar mandi sambil menemaninya. Lalu biaya sewa rumah senilai 88.000 dalam satu minggu yang aku sisihkan, maka dikalikan 4, 350.000 untuk per bulanannya. Kemudian arisan 25.000 dalam satu minggu dan dana tak terduga itu sangat penting sekali yang harus kulakukan senilai 37.000 dan itu semua total metode 30% 225.000 ya. Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau tulisanku ini tidak secantik teman-teman lakukan. Yang penting aku di sini bisa mengoptimalkan untuk keuangan dalam mingguanku. Karena kegiatan menabung dan investasi menjadi bagian penting dalam mengatur keuangan. Untuk menyimpan dana darurat, aku mengalokasikan ke pos khusus sehingga dapat mempersiapkan dana di situasi tak terduga ya. There's not much to do.
Atau teman-teman ada yang posisi sama seperti aku dengan kondisi sedang mengalami pengkontrakan dan semoga Allah selalu memberikan jalan rezeki bagi kita yang mampu untuk menabung demi kebaikan di masa yang akan datang. Seperti halnya mempunyai keinginan rumah sendiri, kan tidak selamanya kita harus mengontrak. Semoga kita selalu terwujud untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya metode 20% dari 750.000 adalah senilai 150.000. Ini untuk anggaran hobi ataupun keinginan dan mengalokasikan 20% gaji untuk kebutuhan, hiburan atau hal-hal yang kita inginkan bersama keluarga di luar kebutuhan dari rumah ya. Seperti yang dilakukan jalan-jalan di luar rumah dan melakukan sesekali makan di luar bersama keluarga. Rincian yang termasuk beli skincare harga senilai 70.000 itu termasuk beli bedak, minyak telon atau kepribadianku sendiri sebagai ibu rumah tangga. Dan pulsa wifi aku anggarkan 1 minggu sekitaran 30.000. Untuk tabungannya sisanya jadi 50.000. Totalnya seluruh 150.000 ya teman-teman. Jadi investasi yang sebenarnya dalam mencakup gaji mingguan 750.000 adalah termasuk untuk biaya sekolah kebutuhan itu sangat penting sekali untuk di masa depan. Semoga anak kita menjadi anak yang soleha dan soleh. Amin ya robbal alamin. Untuk tabungan yang kucakup sebulannya 350.000 itu termasuk juga kalau menginfakkan setiap Jumatnya 10.000 jadi totalnya 40.000 yang pengurangan 350.000. Dan untuk memberikan kepada orang tua kami hanya bisa menyalurkan dalam bentuk makanan yang bisa kami berikan. Namun untuk mencukupi kebutuhan masing-masing kedua orang tua kami masih terpenuhi dan cukup gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kami mendapatkan rezeki lebih dan bisa membagikannya secara adil kepada kedua orang tua kami. Nah, ini salah satu metode yang bisa teman-teman lakukan yang secara tepat metode 50-30-20. Semoga termotivasi, bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.